terima kasih. Saya lanjut pada pembelajaran yang akan saya berikan untuk kelas 9 pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 adalah pelajaran prakarya. Jadi selamat bertemu dengan saya dengan mata pelajaran prakarya. Apa materinya untuk saat ini? Adalah terfokus pada kerajinan bahan keras. Di dalam peta konsep tersebut ada beberapa hal yang nantinya harus kalian pelajari dan silahkan dibaca sendiri. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami prinsip kerajinan bahan keras. Saya ulang, memahami prinsip kerajinan bahan keras. Apa sih prinsip kerajinan bahan keras itu? Ada 3 hal. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama tentang keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti laut, sumber daya alam yang dihasilkan bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tumbuhan laut, dan sebagainya. Kemudian daratan Indonesia memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah yang dinamakan keunikan bahan kerajinan kita. Kemudian semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Jadi hasil dari sumber daya alam itu, seseorang itu hanya perlu suatu bentuk ketekunan saja sehingga bisa menampilkan atau menghasilkan produk. Misalkan contoh seperti kayu. Nah, itu kan terdapat keunikan, ya, terdapat keunikan bahan kayu menjadi perabot kursi, meja yang dijadikan keunggulan produk kerajinan. Dari seratnya aja kan lihat di gambar. Ini kan ada suatu daya tarik atau seni gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau misalkan kita membuat suatu bentuk kerajinan itu, keragaman muatan nilai dalam produk itu harus diperhitungkan. Keragaman muatan nilai apa yang akan kita buat nanti, nilai apa yang setelah kita buat itu memiliki nilai apa. Ada 4 nilai ya. Yang pertama, nilai fungsional. Yang kedua, nilai informatif. Yang ketiga, nilai simbolik. Yang keempat adalah nilai prestis. Nilai prestis. Lihat contoh gambar berikut. Kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsional. Nilai fungsional itu, keranjang itu berfungsi untuk apa? Ayo, misalkan untuk menempatkan baju yang kotor mungkin, ataupun mungkin bisa juga ditempati untuk barang-barang yang lainnya. Itu nilai fungsional. Yang kedua, misalkan contoh sebelah kanan ini. Nah, ini yang saya perlebar. Nah, ini ada kerajinan kaleng dengan nilai informatif. Ya, ada nilai informasinya apa? Kita bisa tahu ya, ini bendera dari AC Milan, dari klub jersey sepak bola kan ini. Ini dari Manchester United mungkin seperti itu. Jadi nilai informatif. Kemudian kerajinan lukis. Nah, ini kerajinan lukis ini ada nilai simboliknya. Nilai simboliknya apa? Ini adalah simbol lukisan yang bercerita tentang Mahabharata. Ingat Mahabharata di televisi yang pernah saat itu kita tonton. Kemudian tas. Tas ini kalau dibawa oleh seseorang, ya akan memiliki nilai prestis. Wah, nilai guna ataupun nilai prestisnya tampak, wah ini mesti uangnya banyak ini, misalkan seperti itu. Ini
Ini beberapa nilai yang merupakan tadi apa? Kalau kita buka yang kedua, aspek apa tadi? Ya, oke. Yang kedua adalah aspek keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Oke. Yang ketiga, ini di dalam membuat suatu bentuk kerajinan harus ada rancangan dalam produk kerajinan ini. Jadi unsur terpenting lagi dalam pembuatan sebuah produk itu adalah bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan. Produk itu harus dipertimbangkan masa-masa. Misalkan satu, faktor teknis. Faktor teknis itu pun juga harus melihat metode produk yang handal, penerapan daya, kemudian tingkat kemahiran sumber daya manusia. Yang kedua, faktor ekonomis. Ini dipasarkannya bagaimana nanti, sistem pemasakannya dan distribusinya bagaimana, kebijakan penciptaannya bagaimana, nilai jualnya dan keberadaan suku cadangnya bagaimana nanti. Kemudian selera masyarakat terhadap produk itu bagaimana, itu juga harus diperhitungkan. Yang ketiga, faktor ergonomis. Produk tersebut nyaman enggak, aman enggak, sesuai enggak, dan praktis. Faktor sains dan teknologi. Jadi kita harus membuat produk itu harus ada unsur sains dan teknologinya. Terdapat unsur temuan baru enggak kira-kira. Nah, misalkan produk HP itu saat ini kan sudah diperhitungkan dari segi sains dan teknologinya ini. Ini pasti laku. Yang berikutnya adalah selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Oke, yang kelima, faktor estetika. Dalam pembuatan produk kerajinan bahan keras itu harus memperhitungkan faktor seni, menampilkan bentuk indah, daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci, pewarnaan, kesan yang ditampilkan. Kalian membuat sebuah tas dari bahan bekas, misalkan dari tutup botol, kemudian yang dijarat, kemudian yang dibentuk-bentuk. Nah, itu kalau misalkan tampak indah, tampak memikat, maka itulah segi estetikanya masuk. Yang keenam adalah faktor kondisi lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Ini harus diperhitungkan semuanya. Baik anak-anakku, itu tadi beberapa macam faktor yang harus diperhitungkan ketika kita membuat kerajinan dengan bahan keras. Sekarang pengertian produk kerajinan dari bahan keras itu apa? Kerajinan bahan keras itu merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Apa itu? Ada bahan alami, ada bahan buatan. Kerajinan bahan keras alami merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku pembuatan yang berasal dari alam ataupun mengalami pengolahan tidak mengakibatkan perubahan wujud benda. Contoh, kursi dari jati, kursi dari rotan. Ya, artinya tidak merubah wujud benda dari kayu itu, ya tetap jadi kayu, tapi modelnya dibuat. Nah, sekarang yang bahan keras tapi buatan, kerajinan bahan keras buatan yaitu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contoh gantungan kunci dari kaca. Ini bahannya diolah dulu. Kemudian baru jadilah kunci ini. Bros dari logam diolah. Jadi sebelum diolah tidak bisa berbentuk itu. Kalau bahan alami tadi kan hanya dibentuk saja gitu. Baik. Berikutnya adalah aneka produk kerajinan dari bahan keras. Apa saja ya? Yang produk kerajinan sangat beraneka ragam. Berikut ini produk kerajinan dari bahan keras. Contohnya kerajinan logam. Kerajinan yang memakai bahan logam seperti misalkan besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Kemudian
Yang kedua atau B, kerajinan dari kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu. Ya, kayu dipahat dan menggunakan alat pahat. Dan pemukul terbuat dari kayu. Nah, contohnya ini. Ini kerajinan dari kayu. Sandal. Kemudian visualisasi dari kapal. Dan kemudian sepeda. Berikut. Kerajinan dari bahan bambu. Nah, gerabah ya ini. Gerabah, tempat-tempat pot ataupun tempat tisu dan lain sebagainya. Oke, ini kerajinan dari bambu. Kemudian kerajinan dari rotan. Ya, seperti ini asli dari Indonesia. Seperti misalkan yang digunakan untuk tempat kursi atau tempat duduk, kemudian untuk tempat untuk nimang bayi itu juga ada. Ya, rotan itu banyak asli dari Indonesia. Kemudian kerajinan dari batu, di mana ini banyak ditemui. Misalkan di daerah Tulungagung ya, ini daerah Tulungagung. Kalau di daerah Pare aja tidak ada. Kemudian kerajinan dari kaca serat, fiberglass ya, fiberglass. Kaca serat atau serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang dan ditenun menjadi kain. Kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass antara lain cairan resin, mesin resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu. Nah, ini contohnya seperti gantungan kunci. Ini dari fiberglass. Anak-anakku, dengan selesainya secara singkat apa yang saya sampaikan tadi, maka silahkan membentuk satu kelompok 3 anak. Kemudian silahkan cari produk kerajinan bahan keras, produk kerajinan, tempelkan gambarnya, berupa gambar aja, berupa gambar saja, kemudian ditempelkan. Amati bahan dasarnya kerajinan bahan keras, amati bentuk kerajinannya, amati nilai produk kerajinannya, ungkap bagaimana perasaanmu. Buatkan tabelnya ada seperti ini, taruh di buku. Tentu saja ditulis. Setelah kalian menemukan, tempeli, kemudian difoto. Silahkan dikirim di nomor saya yang mengirim tugas ini boleh. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan mengena dan kita sampai ketemu lagi pada materi-materi berikutnya ataupun sampai nanti kita bisa bekerja dan menghasilkan produk. Selamat berkarya. Selamat berjuang untuk Indonesia yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.